sebenarnya kan desentralisasi itu tidak sama dengan deregulatory mungkin ya. Balik lagi personal opinion ya. Cuman maksudnya bukan berarti decentralized jadi tidak ada regulasinya. Ya, betul. Gitu. Makanya mungkin untuk teman-teman juga sekalian, kayak sebenarnya kalau bisa sih kita fokus untuk bisa bikin infrastruktur supaya kalau ada infrastruktur regulasinya bisa turun. Betul. Kalau infrastrukturnya jelas kan. Nah, kalau sekarang kan kita infrastruktur banyak project masing-masing bikin infrastruktur sendiri, bikin ekosistem sendiri. Yang ujung-ujungnya jadi bersaing padahal regulasinya aja belum turun. Betul, gitu. Belum. Halo Builders, selamat datang di podcast Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, dan potensi keren yang dihadirkan dari teknologi Web3 dan juga blockchain. Saya Green Man Ron, selaku host dan juga edukator Block Dev ID yang akan menemani kalian di Block Dev Talk kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, seorang kreatif direktor dan juga Web3 development, yaitu Mas Beta dari Mind Blow On Universe. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenalan dengan Mas Beta. Halo Mas Beta, Halo, apa kabar? halo Builders, Mas Ron. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. So, tanpa berlama-lama lagi nih, kita mau ada sedikit ngobrol-ngobrol sharing ya. Siap. Sebelumnya mungkin boleh diceritain kali ya Mas Beta, backgroundnya pertama sebelum terjun ke dunia Web3 itu awalnya dari mana sih? Oke, iya, jadi mungkin agak jauh dikit ya. Jadi ini umur sih udah lumayan berumur lah ya. Cuman bahasnya mungkin dari kuliah dulu, sebenarnya ngambil arsitektur gitu. Dulu karena itu apa ya, insinyur yang ada seni-seninya kali ya ngomongnya. Jadi kayak nggak terlalu suka keinsinyuran, cuman ada tuntutan orang tua. Jadi kita ambil arsitek lah. Nah, abis dari arsitek ini timbul kecintaan sama yang namanya render mungkin ya. Kalau ya teman-teman pada tahu gitu. Jadi itu intinya cara visualisasi bangunan yang belum ada gitu atau yang lagi didesain gitu ya. Jadi untuk presentation purposes lah. Gitu. Nah, terus dari situ ya habis belajar terus ngerender terus keep up with the technology ya. Untuk soalnya itu kan ya software, rendering software gitu-gitu. Dia setiap tahun ada yang baru, ada yang lebih inovatif gitu-gitu. Jadi di situ udah mulai muncul kecintaan lah ya terhadap teknologi gitu, pengen ngulik, pengen apa segala macam gitu. Abis itu tergabung sama namanya Atlas Virtual Reality. Jadi ini sebenarnya company yang bergerak di menyediakan marketing tools ya untuk developer gitu. Jadi developer perumahan nih kita jadi solusi mereka kalau misalkan mereka tidak ada atau belum ada show unit mungkin. Jadi kan biasa kalau bikin komplek ada show unit. Nah, show unitnya ini kita replace dengan 3D rendering 360 gitu, virtual tour sebutannya ya. Virtual tour. Nah, si Atlas ini company yang mempersu itu. Jadi kita dulu ada produkan pakai VR headset dan segala macam. Cuman kita fokusnya di data collecting gitu. Jadi di dalam satu cluster misal ini tipe mana aja sih yang paling sering dikunjungi sama orang gitu ya. Terus habis itu misalkan dia masuk di rumah tipe ini, dia akan lebih sering ke master bedroom kah, lebih banyak orangnya yang gitu-gitu. Itu kita track semua dan itu terbaca di dashboardnya si klien lah basically. Jadi dia tahu cara mengerahkan ya tentara-tentara marketingnya mereka lah untuk kayak gimana gitu. Jadi itu jadi insight buat mereka gitu. Nah, dari situ ya mungkin kalau di sekarang sebutannya metaverse kali ya, lebih dekatnya betul. Metaverse di Web3. Terus ya udah kita research lebih dalam soal itu. Cuman akhirnya sebenarnya kita meninggalkan VR headsetnya gitu karena waktu itu tidak cocok dengan target market. Jadi kayak yang mau atau yang bisa beli rumah saat itu mungkin sekitar umur 40-an 50-an. Kalau pakai VR headset mereka ya pusing, ada kebingungan gitu kan. Jadi kita sistemnya sekarang cuman preview by mobile atau by TV gitu. Intinya screen virtual tour. VR headset itu sebenarnya dari Atlas sendiri menganggap itu sebagai fase bridge ya. Jadi dari yang nggak biasa dengan VR headset terus ini menjadi VR headset, baru habis itu setelahnya sebenarnya bentukannya kayak Apple Vision Pro kemarin gitu. Beda paling distintifnya adalah kalau Apple Vision Pro dia tidak terdisconnect dengan real world gitu. Sedangkan kalau VR headset ya itu mungkin cocoknya buat gamers gitu. Tapi untuk kayak mendukung
kehidupan sehari-hari atau activity, nah itu sebenarnya kurang karena kan masuk, disconnected betul. kan, ya kan. Oh iya, jalan bisa nabrak lah segala macam gitu. Cuman kalau Apple Vision Pro dia bisa jalan gitu lah ya. Nah dari situ makanya untuk teknologi mungkin gue maksudnya cukup pengen update gitu lah ya, cukup ngulik, cukup apa. Makanya habis itu masuk terjun di Web3 sebenarnya pertama dari kripto dulu. Oke, ya awalnya kan? di kripto. Iya, awalnya di kripto. Ya, banyaknya begitu lah ya orang. Ya coba beli aja sih sebenarnya iseng-iseng gitu kan dari exchange yang ada gitu. Terus pernah coba dari DEX juga beberapa kayak ngejar airdrop gitu-gitu ya kan. Ya terus sebenarnya situ ada win ada lossnya. Cuman baru masuk per NFT-an kali ya. Per NFT-an itu di tahun 2021. Jadi 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu cuman udah lewat eranya tuh si Basi apa segala macam udah lewat. Baru booming yang project-project Asia kali ya atau Southeast Asia khususnya Indonesia gitu. Jadi waktu itu zamannya mungkin project Azuki sama Karafuru ya kalau yang dari Indonesia gitu. Nah dari situ mungkin gue coba bukan menganalisa sih, jadi kayak ngeliat-liat aja market. Kok ini ada NFT yang harganya mahal banget, ada yang murah banget, terus ada yang tadinya mahal banget jadi murah banget segala macam. Akhirnya mendalami yang namanya blockchain karena itu ternyata underlying mechanism dari semuanya yang Web3 gitu ya. Jadi karena mendalami blockchain itu ya akhirnya ya udah sampai sekarang di Web3 sih. Jadi karena ngobrol-ngobrol ya kan, soalnya komunitasnya juga terhitung baru kali ya. Jadi untuk kayak datang ke event itu ternyata event berikutnya orangnya itu lagi mungkin ya. Jadi banyak bikin teman juga segala macam. Akhirnya terjun di Web3 dan sekarang jadi part of Invia Web3 kali ya. Invia Web3. Invia Web3 gitu. Wah lumayan lama juga ya, panjang juga berarti. Jadi memang dari basicnya memang suka ngulik, punya ketertarikan dengan tech hingga akhirnya baru terjun di Web3 ya udah sampai sekarang. Berarti sekarang kesibukannya fully fokus di dalam Web3 area semua atau ada Web2-nya masih? Di Web2 sebenarnya lebih ke creative direction untuk si virtual tour tadi ya. Jadi kan sebenarnya kalau ngerender itu balik lagi tetap perlu ada QC-nya gitu kan. Jadi apalagi kita bekerja dengan developer yang mereka mengharapkan tuh sebutannya realistic rendering ya. Jadi kayak nggak bisa tuh kelihatan kayak kartun atau kayak film Pixar gitu. Sebenarnya mereka nggak bisa terima lah karena mereka berharapnya kan ini hampir sama dengan yang akan mereka bikin nanti gitu, yang akan mereka bangun gitu. Jadi kayak lebih ke QC situnya sih, misalkan kayak ini kurang realistik di bagian mananya. Iya karena kadang si 3D artist atau ya sebenarnya semi interior designer juga ya. Cuman biasa kalau mereka ngerender itu kan nggak masukin elemen-elemen yang secara teknis lapangan dimasukin gitu. Misal stop kontak, misal kabel-kabel gitu kan biasa nggak dimasukin betul. Gitu. Untuk yang ya small details lah, small details that makes the render realistic gitu. Jadi mungkin lebih ke arah situ kalau Web2-nya. Cuman majority mungkin 90% kali ya. 90% activity kesehariannya itu di Web3 sih, ngurusin Web3. Luar biasa. Nah, berarti kalau dari sisi setelah dari kripto belajar lalu ada ngulik-ngulik si NFT ini. Nah, berarti NFT ini juga pun jadi being partnya si Mind Blow On Universe gitu ya. Iya, kita kan starts from NFT kan, company-nya gitu. Oke. Nah, kalau aku sendiri sih kebenaran pasti udah tahu lah ya Mind Blow On Universe. Mungkin teman-teman builder ada yang belum tahu, boleh diceritain sedikit Mind Blow On Universe? Iya, oke. Jadi Mind Blow On Universe itu adalah salah satu Web3 company under Invia ya. Invia itu di bawahnya ada yang namanya Mind Blown Studio. Nah, di bawah Mind Blown Studio mungkin yang paling familiar nih dengan teman-teman builder itu namanya Tailalats ya. 4-panel comic strip. Ya mungkin beberapa ada yang follow juga, ada yang tahu ya karena menghibur gitu. Nah, di bawah Mind Blown Studio ini ada 4 company basically. Pertama Tailalats, yang kedua Mind Blown Universe, yang ketiga itu ada Mind Blown Factory, sama yang keempat Mind Blown Entertainment gitu. Jadi ini beda-beda semua karena yang pertama itu konten. Jadi entertainment konten gitu. Terus Mind Blown Universe sendiri bergerak di bidang IP, Web3 IP ya. Jadi IP yang pengembangannya secara Web3. Ya, karena kan beda mekanisme gitu dengan IP mekanisme di Web2 gitu. Nah, terus untuk Mind Blown Factory sendiri ini production house, basically bisa
ya bikin merch, bikin apa segala macam. Okay. Dan yang terakhir Mindblown Entertainment ini biasa ngurusin IRL events ya. Jadi kayak offline events gitu, activation apa segala macam. Iya, kurang lebih gitu sih. Jadi itu kita project NFT yang sebenarnya ininya ekosistemnya gede banget ya gitu. Cuman memang intro dari Web3-nya jadinya dari kita duluan gitu. Karena kan Invia sendiri Web2 company ya. Web2 company yang udah besar banget ya. Kalau mungkin familiar dengan IP-IP di bawahnya itu ada Dagelan, ada Dalang Pelo, ada Medi Renaldi dan kawan-kawannya lah. Pokoknya dari content creator, ilustrasi apa segala macam disikat semua gitu. Iya, jadi banyak banget sih ya. Berarti memang basicnya lebih banyak dari sisi artnya ya, balik ya ke kesukaan tadi Mas Beta kan di awal ketika arsitektur tapi masih suka seni-seninya. Yes, iya, betul. Memang tetap masih ada jiwa seninya lah ya. Ada ya. Ada dikit lah. Nah, lalu kalau dari tadi ngulik sampai jadi ke teknologi gitu, lalu sempat ngulik juga ke Web3 atau blockchain-nya. Nah, menurut Mas Beta sendiri blockchain dalam arti general itu apa sih Mas? Mungkin simpelnya it's a type of database ya. Type of database gitu. Jadi misalkan kalau kita ngomong database ya orang gimana ya? Mungkin langsung kepikiran di kepalanya kalau database itu sesuatu yang maksudnya nggak ada bedanya satu sama lain gitu, yang ujung-ujungnya it's a list of things yang gitu-gitu kan. Dan blockchain ini sebenarnya sama kayak gitu kalau menurut gue pribadi ya gitu ya. Jadi itu sama seperti itu, cuman dia methods of storing datanya yang inovatif, yang beda sama Web2 lah gitu. Makanya namanya blockchain kali ya. Betul. Jadi memang beda dari tipikal teknologinya ya, balik lagi ya, hanya penggunaan teknologinya. Iya. Oke. Nah kalau dari penglihatan Mas Beta nih gitu ya, sudah ada beberapa tahun di dalam dunia Web3. Nah adopsinya teknologi Web3 atau blockchain ini menurut sepenglihatan Mas Beta di Indonesia khususnya gitu ya, itu apakah sudah teradopsi secara masif gitu atau memang masih kurang? Kalau teradopsi secara masif kayaknya belum ya. Kayaknya belum ya kalau di Indo ya, di Indonesia khususnya. Ini juga kalau even di luar atau secara global juga kayaknya sih belum pernah lihat yang mass banget gitu ya untuk adoption blockchain teknologi itu sendiri gitu. Karena ya basically itu database gitu, itu data storing system yang kalau nggak tahu ya, karena data tuh sensitif kan ya. Sebenarnya ada data yang memang biasa di publish atau kayak bisa diakses sama semuanya. Ada data yang tertutup juga gitu. Makanya contoh misalkan kasus yang ada leaking data KTP, itu ya kemarin ya di Indonesia. Nah itu it's type of data juga dan kalau kita ngomongin blockchain itu juga bisa di store di situ gitu. Nah cuman karena data ini kayaknya ngomongnya mungkin mempengaruhi atau memiliki banyak orang berkepentingan di dalamnya. Jadi untuk mengadopsi itu secara mass butuh transisi atau step by step yang kayak baby steps gitu loh. Jadi kayak emang harus kecil-kecil. Ya kan kalau anak-anak bayi kan ya biasa lah ya, dari ngerangkak jalan gitu-gitu emang ada proses ininya lah. Gitu sih mungkin kurang lebih. Oke, berarti kalau dari tahapan tadi gitu ya dengan adopsinya di Indonesia tentang baby step and so on, menurut Mas Beta sendiri tantangannya nih khususnya untuk di Indonesia gitu ya. Gimana sih cara kita biar bisa membantu adopsi tentang teknologi blockchain ini? Oke, jadi balik lagi ya, ini personal opinion. Untuk adanya mass adoption itu memang perlu dari dua belah pihak. Maksudnya jadi untuk audiensnya atau marketnya sendiri sama si yang bikin produk atau yang mempunyai teknologinya itu gitu ya. Itu dua-duanya harus ibaratnya sebenarnya ketemu di tengah gitu. Jadi challenge paling utamanya sebenarnya penyamarataan persepsi atau pemahaman mengenai blockchain itu sendiri gitu. Jadi sering mungkin ya teman-teman builder mungkin udah pada paham semua ya. Cuman sebenarnya di lapangan banyak kasus-kasus di mana orang bertanya bedanya blockchain dengan kripto gitu misalnya. Dan itu kan sebenarnya fundamental things yang harusnya udah dipahami untuk kita bisa bikin sebuah teknologi lah, misal ada project bikin wallet atau project bikin koin misal gitu ya mereka udah harus paham betul tentang itu gitu. Sedangkan ternyata di lapangan memang tidak terjadi seperti demikian gitu. Jadi pertama si persepsinya ini disamain dulu gitu. Contoh misal kita ada
mungkin gue sama Mas Ron misal kita mau diskusi atau mau ada sebuah perbincangan gitu. Biasa kan harus nyamain dulu ya persepsinya betul, kan, persepsinya disamain dulu supaya ya obrolannya ada juntrungannya. Kalau enggak kemana-mana kan, karena beda pendapat gitu. Even agree to disagree misal. Nah agree to disagree itu kan itu sebenarnya di backup dengan pemahaman yang tinggi oleh kedua belah pihak yang nggak mau mungkin nggak mau converting lah gitu ya. Jadi pertama itu pemahaman, yang kedua si konsep desentralisasi yang biasa ditempel dengan Web3. Gitu ya. Jadi sebenarnya kan desentralisasi itu tidak sama dengan deregulatory mungkin ya. Balik lagi personal opinion ya. Cuman maksudnya bukan berarti decentralized jadi tidak ada regulasinya. Ya, betul. Gitu. Betul. Makanya mungkin untuk teman-teman juga sekalian, kayak sebenarnya kalau bisa sih kita fokus untuk bisa bikin infrastruktur supaya kalau ada infrastruktur regulasinya bisa turun. Betul. Kalau infrastrukturnya jelas kan. Nah, kalau sekarang kan kita infrastruktur banyak project masing-masing bikin infrastruktur sendiri, bikin ekosistem sendiri. Yang ujung-ujungnya jadi bersaing padahal regulasinya aja belum turun. Gitu. Belum ada regulasi. Iya. Bener-bener. Sebenarnya kalau ngomongin regulasi gitu ya, kalau kemarin kita lihat kan regulasinya kan mungkin lebih ke hanya sekedar kriptonya aja kan. Iya. Tapi padahal sebenarnya kalau dari sisi teknologi mungkin menurutku sendiri gitu ya, nggak perlu diregulasi. Iya nggak sih? Gitu. Tapi kan ya balik lagi kita punya sisi hukum dan lain-lain. Jadi ya oke, ya better kita ya udah kenapa nggak gerak bareng, jalan bareng gitu kan, bikin project, bikin satu ekosistem besar biar nanti adopsinya pun juga ya udah semuanya bisa bareng-bareng dengan pemahaman yang sama. Benar. Setuju sih kalau itu. Menarik. Aku mau coba tanya lagi nih. Lalu kalau dari tentang setelah adopsi gitu ya. Contoh-contoh yang bisa bisa kita rasakan gitu ya dengan teknologi blockchain ini di dalam kehidupan sehari-hari sih menurut Mas Beta tuh kayak gimana sih? Oke. Jadi sebenarnya kan balik lagi ya, kenapa blockchain tadi kan database ya, it's a way of storing system gitu. Perkara dia bisa dibaca dan secara secara terbuka, desentralisasi gitu-gitu, it's not the main point lah kasarannya. Jadi memang ini data storage gitu. Jadi kayak usage ya input data. Mau di semua lini pekerjaan atau bisnis itu kayaknya ada ya pasti input data ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan regulasinya bisa ada apa segala macam itu sangat baik sekali, karena kan kita tahu data yang ada di blockchain itu sebutannya mungkin sangat susah untuk dimodifikasi dan very secure ya gitu kan. Very secure ya karena dia datanya berupa blok yang di chain gitu kan. Jadi untuk satu blok bisa dirubah itu sebenarnya harus ganti semua sampai chain yang udah ada gitu kan. Betul. Jadi ini sesuatu yang memang ya inovatif gitu dan ternyata udah ada sejak tahun 2012 kali ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah kalau nggak salah tahunnya sih segitu. Terus ya cuman sayangnya ya di sini untuk pendataan ya khususnya di Indonesia kan memang kayak secara teknologi agak kalah dari negara lain gitu. Kurang lah ya. Iya kurang lah gitu karena ya itulah maksudnya pendataan kayak KTP apa segala macam tuh untuk bikin ya mungkin cukup lama prosesnya. Udah gitu kita punya digital apps gitu ya. Mungkin kadang suka kalau yang pakai mungkin kadang suka error gitu kan atau enggak kayak dia ya secara UI UX juga kurang sempurna gitu. Dan ini yang harus banget teman-teman builders pelajari mungkin dari Apple ya. Karena kayak ini balik lagi nih aduh gue suka banget ngefans banget sama Vision Pro ya. Jadi kayak mungkin ambil merek lagi nih. Cuman mereka itu keluarin VR headset telat banget. Dari kompetitornya kan sebenarnya ya, betul. Jadi kayak Oculus pertama sebelum sama Meta dia udah keluarin, terus Oculus Meta, even PlayStation VR itu udah keluar juga dan mungkin berbagai macam lainnya brand lain yang nggak bisa gue sebutin gitu ya. Cuman dia keluarinnya baru tahun depan 2024. Nah itu karena mereka udah ready dulu, udah perfect dulu, udah smooth dulu di secara internal, baru mereka keluarin, baru mereka jual gitu. That's what happens with iPhone and all other Apple products gitu kan. Dan ini yang harus disadarin sih kalau misalkan ngeluarin teknologi, even if it's just testnet atau beta testing gitu, usahain secara tampilan udah kesan selesai gitu, betul. Supaya nanti orang juga ke-trigger gitu. Yang susah kan kalau misalkan kasih teknologi, aduh ini gimana ya?
kayak kurang gitu. Masih jadi banyak nyangkutnya ya gitu. Ya. Jadi nggak menggugah gitu loh, ya nggak menggugah sehingga ya itu tadi balik ke mass adoptionnya makin susah lagi lah itu. Ya itu salah satu challenge juga sih. Gitu. Di samping ini kalau nggak salah lagi ya karena sebenarnya untuk pengetahuan devnya agak kurang nih. Cuman kalau nggak salah si programming language-nya juga yang untuk Web3 Technologies itu memang masih under development. Jadi kan setiap kali bikin aplikasi memang harus update gitu sehingga menjadi sesuatu yang ya ibaratnya banyak update ya. Kalau misalkan kita main game terus dikit-dikit update kan malas juga sebenarnya gitu. Makanya mungkin bisa ya start small. Jadi yang kayak fungsinya tuh simple-simple aja dulu gitu. Mungkin banyak yang bikin. Tapi balik lagi ya, Microsoft dia punya iCloud sendiri sebenarnya kayak OneDrive gitu-gitu. Nah mereka itu kan memang beda secara experience, tapi fungsinya itu selalu sama gitu. Betul. Jadi jangan takut untuk bikin hal yang simple, tapi ketika digunakan tuh orang merasa sangat terbantu gitu kan. Karena kan ya it's all about function ya gitu. Bisa dapat function ya, experience gitu sih mungkin ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau dari kita ambil secara general pun mungkin aku pun juga sering bilang gitu ya ke teman-teman sebenarnya banyak teknologi yang sudah kita gunakan mungkin menggunakan teknologi blockchain ataupun bahasanya kalau buzzword kemarin AI, metaverse cuman tanpa mereka sadari mereka nggak tahu teknologi itu cuma mereka merasakan gitu. Kebanyakan miss-nya kan di situ balik lagi ya soal ke pemahaman itu sendiri kan yang harusnya sudah dapat di awal. Benar. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Wita sendiri nih gitu ya. Apa ya cara paling mudah gitu sekiranya kita yang bisa kita berikan kepada karakteristik warga-warga di Indonesia gitu khususnya gimana sih kalau kita mau reach out find out ke mereka ngasih pemahaman tentang teknologi si blockchain ini? Wah itu agak ini ya kayaknya problemnya sebenarnya dengan namanya sih. Namanya maksudnya kalau sebut blockchain tuh orang udah kayak udah gitu, udah takut gitu. Even Web3 gitu ya, apalagi kayak ya crypto gitu karena sebenarnya ini success story-nya tuh either nggak ada atau kayak one in a million gitu, udah kayak menang loteri kan. Kalau dulu misal kayak nyimpen Shiba atau nyimpen Doge gitu yang tiba-tiba jadi kaya gitu, itu kan kayak menang undian di mall-mall gitu yang dapat Mercy misal. Jadi memang kayaknya secara apa ya, secara marketing atau bahasa-bahasanya yang digunakan tuh memang perlu lebih simple lagi sih, lebih simple dalam artian ya ini database gitu. Cuman database yang canggih, misal ngomongnya gitulah, ketimbang kayak ngomong langsung blockchain gitu. Karena ini kayaknya nggak cuman Indonesia ya, cuman kayak mungkin kebanyakan orang even nggak tahu 5G itu stands for apa gitu. Kalau kita ngomong ini ya internet ya. Jadi kan sebenarnya kan awalnya 1G tuh, cuman kalau mungkin ya teman-teman juga mungkin keviralannya tuh terjadi ketika dia 2G dan 3G gitu ya. Nah 1G itu kebanyakan nggak tahu apa sih itu generasi pertama itu apa sih, padahal dia landline telepon aja gitu. Generation 1-nya telepon, terus habis itu ya dia bisa SMS, bisa mobile phone gitu-gitu, sampai bisa sekarang video call lah gitu. Jadi kayak kalau misalkan 6G ya mungkin udah bisa AR call yang kayak Vision Pro itu mungkin mungkin ya. Cuman itu berkaitan dengan speed koneksi si internet gitu. Nah itu aja orang nggak tahu dan itu mereka pakai sehari-hari gitu. Apalagi ngomongin Web 1, Web 2, Web 3 ya kan. Apalagi habis itu blockchain. Nah padahal ya blockchain it's an evolution of data storing system. Selesai gitu. Itu kayak hard disk gitu, kayak HDD kayak SSD gitu-gitu kan sebenarnya. Cuman dia ya terdiri dari blok-blok yang terchain to each other and decentralized, karena yang nulis bisa siapa aja, yang baca bisa siapa aja gitu, kecuali memang dibikin private blockchain atau private ecosystem lah buat si salah satu atau salah dua orang-orang yang mau masukin data inilah gitu. Oke, nah menarik juga. Lalu about dari desentralisasi gitu ya, kalau aku bisa mention blockchain ini kan memang basic dasar penganutnya adalah penganut desentralisasi. Gitu. Nah kalau menurut Mas Beta sendiri harusnya dari pemahaman atau arti dari desentralisasi itu lebih kemana sih Mas? Ini mungkin mengutip ya dari teman, karena blockchain itu kan
dari dulu dibilangnya kebanyakan menghilangkan orang ketiga gitu ya. Jadi misal mau ada perjanjian nih, kalau di real life ada notarisnya gitu. Nah, blockchain itu menghilangkan notaris gitu. Karena keabsahannya sebenarnya sudah jelas ketika semua transaksi itu terrecord di dalam on-chain gitu, ya kan. Padahal sebenarnya si smart contract dan blockchain itu menjadi orang ketiga. Jadi ibaratnya dari yang tadi kita butuh sosok asli, maksudnya sosok real untuk menjadi orang ketiga, ini kita bisa gunakan teknologi sebagai orang ketiganya gitu. Karena ya dia nggak bisa disogok, dia tidak bias dan kawan-kawannya lah yang bisa berdampak dengan decision making atau outcome dari sebuah perjanjian gitu kali ya. Jadi memang basicnya pun kalau dari simple penjelasannya memang dari desentralisasi ini pun sebenarnya kita di kepemilikannya sih gitu. Jadi kalau balik ke orang ketiga gitu, karena kalau ada orang ketiga kepemilikannya berarti kan ada akses di dia nih. Iya. Gitu. Tapi kalau ketika sudah hilang orang ketiganya berarti kepemilikannya purely di kita, tanggung jawab semuanya di kita nih. Iya, purely di pelaku, pengguna, produsen, konsumen gitu kali ya. Karena semuanya itu disupport sama si teknologinya. Teknologi tersebut. Iya, ketimbang harus ada ya pihak lain yang mensupport gitu sih. Nah, ini kan kalau dari si Block Dev ID sendiri kan sebenarnya mereka dibuat dengan harapannya membantu untuk para teman builders gitu yang bisa mempelajari tentang fundamental atau basic dasar si blockchain itu sendiri gitu. Sebelum kita terbang jauh ke dalam use case-nya yang bisa disebut mungkin ketika kriptonya doang gitu kan. Nah, makanya dengan harapannya ini si Block Dev pun bisa membantu pengembangan mass adopsinya. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Beta sendiri nih, pandangan Mas Beta gitu tentang Block Dev ID ini, is it a good thing? Apakah perlu bantuan dari komunitas lainnya kah atau bahkan dari pemerintah? Sekiranya memang untuk bisa jadi mengembangkan sayap gitu ya. Khusus blockdev.id ya. Ini sebenarnya waktu baca-baca di Telegramnya itu mungkin lebih dari 50% gue kurang paham sebenarnya, karena biasanya complex things ya yang diobrolin ya. Yes, complex developing things kali ya ngomongnya. Jadi kayak yang perlu itu ini sih, untuk kayak memfokuskan ke hal-hal edukatif gitu. Jadi gimana caranya untuk make it simple, make it straightforward gitu, make it not complex sampai orang yang awam atau orang yang nggak ngerti bisa ngerti dan bisa tertarik gitu. Karena untuk tertarik orang harus ngerti dulu, harus tahu dulu kan. Itu kan tahu, kenal, mengerti, paham gitu. Jadi memang ada step by step di mana ini tuh kalau misalkan kita lihat even project NFT sih maksudnya, atau komunitas Web3 lainnya gitu, nggak cuman Block Dev yang memang fokusnya di dev gitu, tapi kayaknya dari komunitas-komunitas lain juga belum seberhasil itu kali ngomongnya ya. Belum seberhasil itu untuk dia bisa transfer knowledge gitu, untuk kayak menggait orang tuh, ayo dong gitu. Rata-rata biasanya gara-gara ada party terus di Bali. Kan? Maksudnya ada tambahan gathering orang kayak gitu ya, intinya missing the whole point lah. Kayak harusnya esensinya kita coba nih, apalagi teman-teman yang sebagai dev ya, mungkin bisa lebih hands on untuk kayak bikin ya contoh-contoh use case yang gampang banget dimengerti sama orang awam gitu. Kalau perlu pun anak kecil. Gitu kan, karena kalau dulu kan ya belajar internet udah dari nggak tahu, kalau zaman gue dulu sih ini ya SD kelas 6 gitu ya, mungkin sekarang dari even kelas 1 udah pakai iPad mungkin ya, udah hatam dengan teknologi gitu. Dan berarti kan sebenarnya anak-anak kecil itu udah bisa dimasukin informasi atau pengetahuan tentang blockchain gitu, betul. Tapi belum ada yang melakukan gitu kan, karena mungkin si si penggunaan bahasa, analogi-analogi, contoh-contohnya tuh belum ketemu lah gimana untuk ini, karena juga masih banyak perbincangan di luar sana yang pemahamannya beda, gitu kan. Jadi mungkin kayak ya gue sama Mas Ron mungkin kalau misalkan ditelusurin nih ada sesuatu yang berbeda nih ternyata pemahamannya gitu, dan kita cari tahu yang mana yang benar nih, itu mungkin susah juga carinya, karena ini teknologi yang masih developing gitu. Betul masih. Berarti jadi memang karena dari sisi teknologinya pun juga si blockchain ini sendiri kan memang belum belum maksimal gitu ya, di mana
masih banyak improvement, masih banyak ada fitur-fitur baru. Bahkan Ethereum pun kemarin terakhir kan baru develop ya udah sebuah fitur baru gitu kan, kayak smart contract atau token baru gitu. Nah kalau balik tadi aku komen gitu ya, dengan menurut Mas Beta kita dari sisi developer paling nggak harus menyederhanakan bahasa gitu ya, bisa dibilang kan. Iya. Biar jadi lebih mudah. Oke. Kemasan ya, mungkin kemasannya kali gitu ya, packagingnya kan. Soalnya kalau packaging biasanya ya itu langsung udah fokus ke teknologinya, ini tuh ini loh, ini tuh ini gitu. Bahkan yang paling simple bisa diterima orang adalah si ininya, desentralisasinya gitu. Kata-kata desentralisasi, padahal yang harusnya dipersimpel itu si database mekanismenya. Kayaknya ya, tapi ya balik lagi personal opinion ya. Nggak tahu it will work or not. Tapi menurut gue pribadi harus dari roots-nya dulu yang dipersimpel, baru nanti bakal paham tuh true decentralization meaning-nya tuh apa sih gitu. Setuju. Karena kan kita ngomong segala sesuatu harus ada konteks gitu ya. Jadi kadang tuh pemahamannya desentralisasinya ini konteksnya beda sama yang sebelah. Akhirnya jadi miskom yang gitu-gitu loh. Dan dengan adanya miskom ya mass adoption makin jauh aja sih. Jauh sih. Betul. Ya di Block Dev ID sendiri pun juga memang gitu ya, kami juga mencoba menyederhanakan bahasanya dengan bahasa awam. Ya oke, kita ketika ngejelasin ngomong di blockchain, tapi kita kasih contohnya yang realistis, yang ya udah anak bayi atau orang tua pun nenek-nenek bisa mengerti itu lah, bisa menggunakan. Nah udah lumayan banyak nih yang kita obrolin juga nih sama Mas Beta nih. Nah aku mungkin mau coba tanya terakhir dari Mas Beta, saat ini gitu ya, yang lagi Mas Beta kerjain gitu, fokusnya apa aja sih? Jadi kalau sekarang sih memang fokus di Invia Web3, khususnya di Utopia Club ya, jadi semacam eksklusif NFT community, NFT based community ya, jadi kayak Web3 community sebenarnya. Dan yang satu lagi di Mindblown Universe yang tadi mungkin sudah sedikit dibahas, sebenarnya semacam satu sister company kali ya, sister company dari Tyla Lats comic strip gitu. Nah di situ memang fokusnya beda karena yang satu Web3 community, yang satu NFT project gitu ya, NFT project. Jadi approach-nya agak beda, di mana kalau di Utopia ini berharap untuk bridging Web 2 to Web 3, mungkin mirip-mirip sama blockdev.id ya, karena kan memang mass adoption ya bridging Web 2 to Web 3 gitu. Cuman kita dari segi community-nya mungkin ya, kalau dari blockdev mungkin dari segi developing ya gitu. Ya jadi kita bikin gathering, acara-acara gitu ya untuk Utopia Club. Itu kita bikin acara yang selalu dikasih, bukan selalu sih, kita berusaha untuk memberikan Web3 souvenirs lah. Jadi kayak ya POAP, atau sekarang yang baru tuh OAT ya namanya, on-chain achievement token gitu-gitu, atau yang lain-lain. Dan mungkin nanti dari teman-teman mungkin bisa ada rekomen gitu, kira-kira digital souvenir yang Web3 nih apa nih yang baru-baru nih gitu, karena harusnya kan lebih update ya, lebih up to date ya gitu. Itu untuk Utopia Community, dan kita coba ngegabungin beberapa project yang ada di gathering kita untuk kayak kenapa nggak collab aja gitu, karena dari pengalaman, dari experience, setiap kali ada acara-acara itu, misal ada project bikin wallet, yang satunya bikin wallet juga gitu. Tapi masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Nah, terus kayak why don't you guys integrate with each other supaya menjadi produk yang perfect gitu. Maksudnya ya kesempurnaan mungkin susah ya ngomong perfect ya, cuman at least tuh secara user journey dan kawan-kawan bisa mudah untuk dipakai sama orang-orang gitu. Jadinya juga gak kebanyakan apps yang diinstal lah ya, gak kebanyakan wallet yang dipakai. Itu apps yang diinstal tuh kayak bener banget ya untuk di Web3 ya, karena kan banyak banget ya. Apps Web3 tuh banyak banget kan. Wallet gua aja ada 8 lebih lah. Iya kan, dan itu semua beda-beda gitu. Maksudnya kita dari Utopia sih visinya mungkin bisa di merger atau enggak bikin satu pool atau satu wadah yang emang orang nih kesini aja terus dia one stop tuh bisa pilih apa aja gitu-gitu ya. Mungkin ya kalau dari Utopia, kita di Mindblown Universe itu pengen develop IP secara Web3 gitu ya sebenarnya. Jadi kita sebelum ada Digital March pas anniversary kita kemarin, itu sebelumnya kita ada namanya Value Creation Ecosystem, sebuah program yang esensinya adalah semi DAO gitu. Jadi holders ini bisa masukin proposal dengan
punya satu NFT mind blown aja, terus dia bisa dapat funding lah intinya buat si proposal ini. Menarik. Up to 3 ETH ya. Jadi satu NFT up to 3 ETH, terus ya mereka bisa bikin apa aja gitu. Karena balik lagi untuk develop IP itu caranya banyak banget gitu. Caranya banyak banget dan nggak bisa cuman dari tim aja yang mikirin. Jadi kita maunya oke nih dari community ada ide apa, mungkin kita bisa support gitu kan. Pertama secara fundingnya dulu, yang kedua mungkin dari holder juga dia mau ya misal tanya-tanya karena kan kita nggak tahu ya holdernya maksudnya udah backgroundnya beda-beda. Mungkin ada yang internasional holder juga gitu, nggak semuanya di Indonesia. Jadi mungkin itu sih, itu cara kita untuk kayak oke ini bisa loh sebenarnya IP ini dari secara Web3 gitu. Dan itu pun juga kan karena semua transaksinya ke-record di blockchain itu that's where mungkin keasliannya atau keabsahannya kali ya. Jadi kayak sertifikasi itu di situ gitu. Jadi oke ini proposal si A approve, kecatat gitu kan. Jadi udah 2 fakta yang kecatat gitu. Terus berarti eligible untuk funding yang sesuai yang diminta gitu. Jadi kita cap-nya aja di 3 ETH sebenarnya. Cuman kalau di proposalnya dia misalnya minta di bawah 3 ETH ya it's fine juga gitu, sebenarnya nggak masalah. Yang disepakati sekian, terus ya udah habis itu ditransfer juga ada lagi kan recordnya kan. Betul. Nah maksudnya itulah kan sebenarnya kegunaannya blockchain kan. Jadi kayak nggak perlu lagi tuh ada sertifikasi atau kayak ada mungkin MOU kali ya, SPK yang gitu-gitu mungkin ya, karena semua itu udah diatur sama smart contract dan terstore di blockchain itu sendiri gitu. Ya kita intinya pengen esensinya Web3 yang keluar gitu sebagai NFT project. Jadi ya sebisa mungkin kayak gitu. Cuman ya secara floor price, secara monetary value yang diberikan kembali ke holder, ya banyak yang merasa kurang, banyak yang merasa udah cukup gitu. Ya khususnya yang di Indo ya, karena kan sebenarnya dapat banyak tuh buat event-event atau kayak buat ya merch gitu-gitu. Gitu sih kurang lebih. Jadi ya masih sibuk untuk coba dunia Web3 karena ya itu untuk kayak mass adoption, terus pendewasaan community atau holder gitu ya kan. Dua-duanya yang efek tuh sama lah ya. Karena kayak kalau nggak dewasa ya belum bisa menerima itu gitu. Maksudnya kayak kadang kan ini ya yang sangat disayangkan adalah NFT dilihat sebagai investment gitu. Padahal sebenarnya tergantung gitu, nggak selalu NFT itu investment sebenarnya. Betul. Jadi kayak misal di studio ini ada lukisan, ada kayak tulisan di dinding, maksudnya aksesori lah di rumah. Itu kan nggak mendatangkan apa-apa. Yang nggak ngasih kita duit. Iya kan, nggak ngasih kita duit gitu. Dan NFT itu sebenarnya keasliannya gitu kan, bukan barangnya itu bisa jadi apa gitu. Mau itu barang hobi, mau itu barang investasi, mau apapun. Yang jelas itu asli secara digital gitu kan. Jadi kadang ya suka mispersepsi itu yang kita sampai sekarang masih ayo nih coba nih gitu. Ini tuh blockchain loh, ini tuh NFT loh, ini tuh kripto. Mau dari segi utopia atau dari segi mind blown universe gitu. Jadi ya. Oke. Wah, luar biasa. So, berarti mungkin kalau buat teman-teman juga yang mungkin mau tahu info later lanjutannya tentang Utopia, Mind Blown ataupun yang lain, mungkin boleh disampaikan ke teman-teman builders, bisa dicek di mana? Iya, jadi ya sosmed, Twitter pastinya ya karena Web3 gitu kan. Twitter sama Instagram ada di @utopiaclub sama @mindblownuniverse ya. Untuk Twitter dan Instagramnya sama. Jadi mungkin kalau yang tertarik boleh dicek. Untuk Mind Blown Universe juga sebenarnya Web3 tools kita ada di website itu www.mindblown.io. Itu mungkin bisa dicek juga. Link-linknya ada di OpenSea juga di NFT kita kalau misalkan mau dicek. Boleh banget, silahkan. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol juga bisa reach DM di akun situ. Pasti akan ada yang balas karena orangnya sama kebetulan. Sosial media manajernya gitu ya. Jadi dan itu aktif banget sosial media manajernya gitu. Jadi pasti ada yang balas. Dan kalau misalkan butuh tertarik nih sama dari tadi insight-insight yang udah gue ngobrol sama Mas Ron, mungkin bisa search juga 0x Beta
reach by DM di Instagram atau Twitter, monggo banget silakan. Siap. Gue selalu aktif malam-malam ya, WIB jam 8-9 ke atas tuh biasanya udah langsung depan laptop. Depan laptop terus kita cari nih misalnya community ada FAT apa, di luar sana Twitter ada berita apa yang gitu-gitu, itu mulai aktif di situ. Jadi kalau misalkan mau reach, monggo banget. I will always happy and be delighted to talk with new people, learning new insights segala macam, karena memang ini sesuatu yang masih on development process. Oh gitu. Ya. Terima kasih banyak nih Mas Beta udah mau mampir, kesediaannya di podcastnya Blog Dev Talk-nya. Sama-sama. Semoga teman-teman builders juga dapat banyak insight, dapat banyak ilmu juga yang bisa kita belajar bareng gitu ya. So terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia nonton podcastnya kami. Jangan lupa untuk ngikuti terus perkembangan dunia Web3 dan blockchain bersama Blog Dev ID. Untuk follow sosial medianya Blog Dev ada di bawah sini, tinggal diikuti saja. So mari kita belajar dan ikut terus serta dalam perkembangan teknologi Web3 dan juga blockchain khususnya di Indonesia. Saya Green Man Ron, izin pamit dari podcast kali ini. See you again builders. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Mas Ron. Anda suka topik-topik seperti ini? Jangan lupa like and subscribe ya. Dan join Telegram group Blog Dev ID atau klik link di description.